Hai, bertemu lagi dengan Asup dengan SPSS Tips. Kali ini tentang bagaimana melakukan analisis reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Apa yang perlu dilakukan ketika kita melakukan pengujian reliabilitas? Sebelumnya adalah kita mesti memastikan dahulu bahwa yang sudah disiapkan datanya adalah yang sudah dilakukan scoring. Jadi artinya kalau bentuknya misalkan pilihan ganda, maka sudah berbentuk dikotomi skor benar atau salah. Kalau berbentuk skala Likert, maka dalam hal ini item-item yang reverse scoring atau unfavorable sudah dilakukan reverse scoringnya. Kita akan cobakan melakukan analisis reliabilitas dengan menggunakan dua jenis tes, yaitu yang typical performance test berbentuk skala Likert dan juga yang berbentuk optimum performance test dengan skor yang dikotomi. Oke, menunya ada di Analyze, Reliability Analysis, ada di Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Masukkan seluruh item yang ada. Jadi kalau misalkan ini itemnya ada panjang 25, mungkin akan susah untuk dilakukan kalau kita masukkan satu persatu seperti ini. Nah, tapi kita perlu juga mengecek bahwa apakah betul variabelnya sudah sesuai dengan yang kita harus masukkan, yaitu berbentuk scale. Di sini terlihat bahwa item 25 itu masih berbentuk lingkaran 3, yang artinya ini masih berbentuk nominal. Kita perlu lakukan pengubahan dulu di dalam variable view-nya. Jadi dilihat di variabel yang ada di bagian bawah 25 bahwa ini item 25 memang numerik, tapi di measurement-nya itu nominal, harusnya scale atau ordinal. Kita jadikan scale saja. Ya, analyze, scale, reliability analysis, dipilih variabel item-item saja atau variabel mana saja yang ada di dalam alat ukurnya. Perlu dipastikan juga dalam hal ini apakah alat ukur memiliki dimensionalitas atau tidak, sehingga kalau ada dimensionalitas maka di running per dimensi. Tinggal keluarkan yang bukan item 1 sampai item 25. Ya, skor tidak dimasukkan ya, skor totalnya juga. Oke, model by default adalah menggunakan alpha Cronbach. Kalau ingin kita menggunakan metode yang lain atau model yang lain, split half dibagi 2, Gartman, Parallel, dan seterusnya, by default akan menggunakan alpha Cronbach karena ini yang paling banyak digunakan untuk pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi. Oke, tinggal klik oke. Ini adalah outputnya. Ini dilihat bahwa jumlah itemnya ada 25 sesuai yang kita masukkan, kemudian angkanya 0,626. Mengenai interpretasi akan saya buatkan dalam video yang lain. Ini hanya untuk mengeluarkan koefisien alpha Cronbach-nya. Lalu bagaimana dengan pengukuran yang menggunakan skala Likert? Pada dasarnya sama saja, tapi sekali lagi perlu dipastikan bahwa apakah item-item yang unfavorable sudah dilakukan reverse scoring atau belum. Analyze, scale, reliability analysis, masukkan seluruh itemnya. Kita lihat di sini itemnya hanya ada 10, kemudian klik OK. Kita lihat outputnya untuk 10 item ini 0,712. Lalu ada pertanyaan sebetulnya, kalau dilihat di sini variabelnya skalanya ordinal. Nah, kira-kira apakah akan menghasilkan output yang berbeda ketika kita jadikan sebagai variabel yang scale? Ini juga bisa copy paste. Tidak bisa ternyata, harus di beberapa versi mungkin bisa. Kita manual saja, kebetulan itemnya cuma sedikit. Oke, kita running ulang. Dalam hal ini ada di dialog recall kalau memang kita mau memanggil perintah sebelumnya, reliability analysis, reset, kita kembalikan alpha Cronbach. Apakah hasilnya berbeda? Jawabannya tidak. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan bahwa kapan kita menggunakan yang mana, idealnya disesuaikan dengan skala pengukuran dari variabel yang ada. Untuk interpretasi sekali lagi akan dibuatkan dalam video yang lain.
Jangan lupa untuk video ini kalian juga perlu untuk membuka dulu bagaimana memasukkan data ke dalam SPSS, kemudian melakukan recording dan scoring dengan SPSS, dilihat di video saya yang sebelumnya. Terima kasih.